Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 10. Semoga sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan berbagi ilmu tentang pelajaran SKI, yaitu khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus dan fase-fase pemerintahannya. Selain itu jangan lupa absen di grup kelas ya. Nah, khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. Kekuasaan Daulah Umayyah berlangsung selama kurang lebih 90 tahun. Selama kurun waktu itu, Daulah Umayyah dipimpin oleh 14 orang khalifah. Adapun fase-fase pemerintahannya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fase berdiri atau disebut fase pembentukan. Fase ini dimulai dari Khalifah Muawiyah bin Abdul Sufyan sampai dengan yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, adapun fase ini Islam masuk sampai Eropa, tepatnya di Andalusia. Yang kedua, fase keemasan atau kejayaan dimulai dari khalifah yang ketujuh, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik sampai yang ke-8 Umar bin Abdul Aziz. Pada fase ini Islam berkembang di penjuru dunia, seperti dari Asia Tenggara sampai Asia Timur, dari Afrika Utara sampai Andalusia dan India sampai Persia. Dan yang terakhir fase lemah dan runtuhnya. Pada fase ini dimulai oleh khalifah yang ke-9 yaitu Yazid bin Abdul Malik sampai yang ke-14 Marwan bin Abdul Muhammad. Pada fase ini banyaknya pemberontakan sehingga para khalifah tidak dapat menghentikan pemberontakan tersebut. Menurut pakar sejarah, puncak lemahnya fase ini karena masyarakat marah karena waktu itu terjadi pengangkatan 2 khalifah, yaitu Yazid bin Abdul Walid dan Ibrahim bin Walid. Jadi itu fase pemerintahan Umayyah Damaskus. Nah, sekarang di antara khalifah yang dianggap sukses dan membawa kepada kemajuan Daulah Umayyah di Damaskus, yaitu yang pertama Muawiyah bin Abdul Sufyan. Muawiyah bin Abdul Sufyan lahir pada 15 tahun sebelum Hijriah dan masuk Islam pada peristiwa Fathul Mekkah bersama keluarga dan penduduk Mekkah lainnya. Nama asli adalah Muawiyah bin Abdul Sufyan bin Harb bin Umayyah. Setelah masuk Islam, ia menjadi sahabat Rasulullah SAW dan menjadi salah satu juru tulis wahyu Al-Quran. Muawiyah menjabat sebagai khalifah Daulah Umayyah selama kurang lebih 20 tahun. Beberapa kebijakan Umayyah bin Abdul Sufyan yaitu memindahkan ibu kota kekhalifahan Daulah Umayyah dari Madinah ke Damaskus, Syria. Terus administrasi pemerintahan dan penetapan aturan jawatan pos. Selanjutnya mengatur urusan tentara dengan mengacu kepada aturan tentara Byzantium. Lalu menciptakan sistem pemilihan khalifah. Lalu mengubah fungsi Baitul Mal. Pada masa Khulafatur Rasyidin, Baitul Mal berfungsi sebagai harta kekayaan rakyat. Kemudian dirubah pada masa Umayyah menjadi harta kekayaan keluarga raja. Lalu selanjutnya membentuk Diwanul Hijabah dan membentuk Diwanul Barid, membentuk Diwanul Kharij. Nah, selanjutnya Marwan bin Hakam. Marwan adalah orang yang berjiwa besar dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Dia hanya menjabat selama 9 bulan. Nah, sekarang kebijakan-kebijakannya yaitu meredam gerakan-gerakan di berbagai wilayah yang menghambat stabilitas pemerintahannya. Di antaranya gerakan Abdul bin Jubair di Hijaz, gerakan Mus'ab bin Jubair di Palestina, gerakan-gerakan di Syam yang hendak mengangkat Khalid bin Yazid sebagai khilafah. Nah, selanjutnya mengangkat putranya Abdul Aziz sebagai gubernur di Syam. Selanjutnya mengambil kedudukan orang-orang suku di
gerakan Khawarij dan Syiah. Nah, yang ketiga, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan adalah orang yang kokoh pendiriannya dan tidak goyah dalam keadaan apapun. Nah, kebijakannya yaitu mencetak uang dinar menggantikan uang Bijanetikum dan Sasania, dan masih melakukan arabisasi arsip dan catatan administrasi negara dari bahasa Persia dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya yang keempat, Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik adalah putra bin Abdul Malik bin Marwan. Dia diangkat khalifah pada tahun 86 Hijriah. Walid memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas karena mewarisi kerajaan Malik bin Marwan, ayahnya. Pada masa banyaknya melakukan ekspektasi ke beberapa wilayah yang sekaligus menjadi kebijakan dan strateginya dalam memimpin. Salah satu diantaranya yaitu penaklukan Andalusia di bawah pimpinan Gubernur Musa bin Nursaid, Panglima Perang Torif dan juga Panglima Perang Torif bin Ziyad. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 12 tahun 5 bulan. Beberapa kebijakannya itu mengupayakan pengumpulan hadis untuk dipilih antara hadis sahih dan hadis palsu, dan menunjukkan Imam Muslim bin Syihab al-Zuhri sebagai koordinatornya. Berkat usaha ini tercapailah pembukuan hadis. Nah, selanjutnya menghentikan pemungutan pajak dari mualaf dan memangkas pajak dari orang Nasrani. Kebijakan ini membuat orang-orang berbondong untuk memeluk Islam. Lalu menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Terus menetapkan hukum berdasarkan syariat Islam dengan tegas. Selanjutnya memindahkan sekolah kedokteran dari Iskandariyah, Mesir ke Antioquia dan Haran, Turki. Lalu mengutuskan delegasi untuk mengawasi kinerja para gubernur di berbagai daerah agar selalu menetapkan keadilan dan kebenaran dalam memimpin. Yang terakhir, menggantikan kedudukan gubernur yang tidak taat beragama. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.